Anda kembali di Anyus Siang, pemirsa. Seorang wanita tertabrak kereta api usai asik bersuah foto di tengah rel kereta. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dalam perjalanan. Video amatir warga ini merekam detik-detik seorang wanita tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cikudapateh, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awalnya, sekelompok ibu-ibu ini asik berselfie di tengah rel. Namun saat hendak menyeberang, salah satu wanita tersambar bagian depan kereta yang melintas. Korban langsung dievakuasi oleh warga. Namun naas, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Mungkin karena musik terlalu keras, para warga udah berteriak ke si ibu, awas ada kereta jadi nggak kedengar gitu. Pas dia mau nyebrang pulang, kereta udah dekat, akhirnya ya kena kereta itu. Sangat disayangkan, masih banyak warga yang kerap beraktivitas di lokasi yang bukan peruntukannya. Padahal, rel, jembatan, dan terowongan kereta api merupakan lokasi yang terlarang bagi aktivitas warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Anyus melaporkan. Pemirsa, jangan mudah percaya dengan keuntungan besar yang dijanjikan arisan online. Jangan sampai Anda malah jadi korban berikutnya. Seperti ratusan korban penipuan arisan online bermodus sistem lelang di kota Salatiga, Jawa Tengah yang kehilangan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tak main-main, uang ratusan juta hingga miliaran rupiah raib karena percaya dengan investasi arisan online. Bukan hanya sial, para korban tertipu dengan sistem lelang yang ditawarkan pelaku. Namun nasi sudah menjadi bubur. 500 korban penipuan arisan online kota Salatiga, Jawa Tengah ini hanya bisa gigit jari. Korban tergiur dengan keuntungan besar yang dijanjikan oleh seorang bandar arisan di kota Salatiga. Namun setelah menyetorkan sejumlah uang, para korban tak kunjung mendapatkan keuntungan. Ironisnya bandar arisan online malah kabur, tak tahu keberadaannya. Kalau mbaknya sendiri itu kerugiannya hingga berapa banyak? Total 166 juta. Itu nggak terbayar hingga sekarang? Sama sekali mas, malah kita yang membayar. Untuk kerugian modal awal itu 900 juta. Cuma sekarang udah saya jual aset, untuk nukar ke member-member itu saya udah keluar biaya 180 juta. Namun hingga kini belum ada satupun korban yang membuat laporan resmi ke polisi. Strategi kami memang kita minta untuk kepada klien-klien kami untuk sedikit untuk ya menjual asetnya, untuk melakukan pemberesan dulu di bawah sambil menunggu kami pencairan dari atas. Meski telah ada 18 korban yang mengadu, namun belum ada laporan resmi dengan menyertakan bukti-bukti. Sementara dari Polres Salatiga masih mengumpulkan bukti, kemudian yang kedua juga kami masih mendatakan kepada para korban yang sampai dengan hari ini masih berdatang untuk melaporkan yang mana yang bersangkutan khususnya dari pelapor itu menjadi korban dari salah seorang yang diduga mereka menerima dan mengumpulkan uang dari para korban tersebut. Para korban arisan online berharap uang hasil jeripayah mereka selama ini bisa segera dikembalikan pelaku, sehingga kasusnya tidak perlu berlanjut ke ranah hukum. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Nurisa Lulu, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Banjir bandang memutus akses jalan 2 desa di wilayah Bogor, Jawa Barat. Bahkan derasnya arus banjir mengakibatkan jembatan putus dan hanyut terbawa derasnya arus. Jembatan Amrol ini berada di Kampung Cigowong, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudet, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pondasinya tak kuat menahan derasnya aliran banjir Sungai Cidurian yang meluap sejak Senin siang hingga petang kemarin. Selain Sungai Cidurian yang ada di Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akses jalan di perbatasan dua desa di Kecamatan Nanggung, yaitu Ciguha dan Nanggung, juga terputus oleh derasnya air Cianten. Banjir Sungai Cidurian melanda belasan desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Nanggung, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Jasinga. Akibat kejadian ini, warga yang tinggal di bantaran Kali Cidurian dan Cianten terpaksa diungsikan sementara. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari peristiwa bencana banjir bandang yang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bergabung bersama kami Wildan Hidayat di sana. Selamat siang, Wildan Hidayat. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, selamat siang Fandi dan juga pemirsa. Pada siang hari ini saya berada tepat di Sungai Cidurian, di mana kejadian terjadi pada Senin sore kemarin. Sebuah banjir bandang terjadi di wilayah Cigowong, Kecamatan Cigudeg ini. Seperti kita lihat di samping saya ini bahwa ratusan ibu-ibu yang dari desa Cigowong akan hendak menyeberang ke sungai, namun karena jembatannya terputus, jadi mereka terpaksa harus melalui sungai dengan cara melalui aliran air yang mungkin cukup deras juga. Demikian, Fandi. Baik, Wildan, selain jembatan yang terputus, kabarnya juga ada belasan rumah yang terbawa arus banjir. Benar informasi tersebut? Ya, untuk memperjelas informasi bahwa tidak semua rumah terbawa arus, namun di belakang-belakang rumah yang berada di bantaran kali seperti di belakang saya ini, di bantaran kali ini mereka mulai tergerus oleh kikisan air dan air setinggi kurang lebih 10 sampai 12 meter menggenangi rumah mereka. Demikian, Fandi. Para pemilik rumah ini mengungsi kemana, Wildan? Ya, untuk sementara di sini ada sebuah pondok pesantren dan juga sekolah. Mereka melakukan pengungsian baik ke pesantren dan sekolah serta ke rumah-rumah yang lebih aman, Fandi. Kondisi di sana apakah sudah memungkinkan untuk warga yang mengungsi untuk kembali ke rumah atau bagaimana? Ada himbauan tertentu di sana? Ya, untuk saat ini memang camat di wilayah sekitar sudah mengizinkan untuk melakukan tinggal di rumah mereka masing-masing. Namun tetap diberitahukan bahwa arus di wilayah sini memang cukup deras, sungai di sini deras, dan kemungkinan jika memang hujan kembali turun akan diungsikan kembali. Demikian, Fandi. Apakah ada korban luka atau meninggal dunia, Wildan? Ya, sampai sejauh ini belum ada tentang yang luka ataupun meninggal dunia, Fandi. Baik, Wildan Hidayat, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali di Bogor, Jawa Barat.